Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2, di mana anggota dari kelompok 2 adalah saya sendiri, Yosi Fitriani, Ervani Delina, Ika Bella Suminar Aisyah, dan Uci Wulandari. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa itu Transaction Processing System? Pengertian Transaction Processing System atau TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk proses data-data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin. Contoh-contoh transaksi yang menggunakan sistem TPS ini seperti daftar gaji, inventaris, penjualan, dan pembelian. Jenis-jenis subsistem pada Transaction Processing System atau TPS. 1. Payroll, yaitu pembayaran upah atau gaji karyawan. 2. Order entry, yaitu mencatat pembelian untuk konsumen. Yang ketiga, invoicing, yaitu menghasilkan faktur. Yang keempat, inventory, yaitu mengelola barang supaya selalu tersedia. Yang kelima, shipping, yaitu menyerahkan barang dari perusahaan sampai diterima oleh konsumen. Yang keenam, accounts receivable, yaitu mengelola file konsumen dan menyerahkan tagihan ke konsumen. Yang ketujuh, purchasing, yaitu mengkoordinasi pembelian barang kepada konsumen. Yang kedelapan, receiving, yaitu menerima barang dari pemasok atau supplier, pengembalian barang atau return dari konsumen. 9. Account payable, yaitu mengelola pembayaran tagihan kepada pemasok atau supplier. Dan yang ke-10, general ledger, yaitu mengikat subsistem di atas menjadi satu dan menghasilkan satu laporan. Sistem pembayaran Gojek masuk ke dalam Transaction Processing System, di mana sistem informasi berfungsi sebagai pengatur alur keluar masuknya transaksi yang terjadi di Gojek. Transaksi di sini termasuk dalam kalkulasi biaya perjalanan, penambahan Gojek kredit apabila pelanggan menambah jumlah depositnya, dan juga pengurangan jumlah kredit karena digunakan untuk membayar layanan Gojek. Book order juga termasuk TPS. Di dalamnya terdapat pengumpulan informasi dari user seperti penentuan lokasi awal dan tujuan, dan form lainnya. Apa sih Management Information System atau MIS? Management Information System atau MIS adalah sebuah sistem atau proses yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengelola organisasi secara efektif dalam suatu aplikasi sistem informasi yang menyediakan laporan informasi terpadu bagi pihak manajemen. Tujuan dari MIS adalah menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Selanjutnya, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang terakhir, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Beberapa contoh penerapan Management Information System atau MIS adalah sebagai berikut. Yang pertama, Enterprise Resource Planning atau ERP.
Sistem ERP ini biasanya digunakan oleh sejumlah perusahaan besar dalam mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang saling terintegrasi terhadap unit bidang kerja keuangan, accounting, sumber daya manusia, pemasaran, operasional, dan pengelolaan persediaan. Yang kedua ada Supply Chain Management atau SCM. Sistem SCM ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen di mana data-data yang disajikan terintegrasi mengenai manajemen suplai bahan baku, mulai dari pemasok, produsen, pengencer, hingga konsumen akhir. Yang ketiga ada Office Automation System atau OAS. Sistem aplikasi ini berguna untuk melancarkan komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap user di perusahaan. Contohnya adalah email. Keempat, Knowledge Work System KWS. Sistem informasi KWS ini mengintegrasikan satu pengetahuan baru ke dalam organisasi. Dengan ini diharapkan para tenaga ahli dapat menerapkannya dalam pekerjaan mereka. Kelima, ada Informatic Management System atau IMS. Sebuah aplikasi komputerisasi yang menyajikan informasi yang terpadu, yang mengambil informasi dari beberapa database dan berbagai sumber. Informasi yang dihasilkan lebih detail, merangkum data informasi yang telah terpilih, dan membantu dalam menganalisa pengambilan keputusan. Keenam, ada Transaction Processing System atau TPS. TPS ini berguna untuk proses data dalam jumlah yang besar dengan transaksi bisnis yang rutin. Program ini biasanya diaplikasikan untuk manajemen gaji dan inventaris. Ketujuh, ada Decision Support System atau DSS. Sistem ini membantu para manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan dalam perusahaan. Kedelapan, ada Expert System atau ES dan Artificial Intelligence atau AI. Expert System atau sistem pakar adalah sebuah aplikasi terkomputerisasi yang berfungsi menyelesaikan masalah seperti yang dipikirkan oleh para pakar atau tenaga ahli. Sedangkan Artificial Intelligence atau AI atau yang disebut juga kecerdasan buatan adalah sistem aplikasi yang memiliki kemampuan kecerdasan seperti kemampuan manusia. Contohnya adalah aplikasi komputer yang berusaha mencontoh cara pikiran manusia. Kesembilan, ada Group Decision Support System atau GDSS. Serupa dengan DSS, tetapi GDSS mencari solusi lewat pengumpulan pengetahuan dalam satu kelompok, bukan per individu. Sistem GDSS mengatur komunikasi bagi masing-masing anggota kelompok menggunakan software atau perangkat lunak yang dinamakan groupware untuk menganalisa masalah dan keputusan secara bersama-sama. Dan yang ke-10, Executive Support System atau ESS. Sistem ini membantu manajer dalam berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dengan berpegang pada grafik dan pendukung komunikasi lainnya. Apa itu Decision Support System atau DSS? Decision Support System atau yang disingkat DSS dalam bahasa Indonesia berarti sistem pendukung keputusan. DSS merupakan bagian dari sistem informasi berbasis perangkat lunak komputer, termasuk sistem berbasis manajemen pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Apa tujuan DSS?
Tujuan DSS membantu mencari penyelesaian masalah semi terprogram dan mendukung manajer ketika mengambil keputusan dari suatu masalah, dan terakhir meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. DSS bertujuan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengakses sebagian besar informasi yang dihasilkan dari berbagai sistem informasi terkait yang terlibat dalam proses bisnis organisasi, seperti sistem otomatis kantor, sistem pemrosesan transaksi, dan lain-lain. DSS tidak bertujuan untuk menggantikan tugas dari manajer, tetapi untuk menjadi alat untuk membantu manajer itu sendiri. Apa saja jenis keputusan DSS? Yang pertama, ada keputusan terprogram. Keputusan terprogram yang dimaksud adalah jenis keputusan yang dilakukan secara berulang dan rutin. Informasi yang dibutuhkan spesifik, terjadwal, padat, interaktif, tepat waktu, internal, dan teliti atau detail. 2. Keputusan semi terprogram. Keputusan semi terprogram merupakan keputusan yang bersifat sebagian keputusan dapat diselesaikan oleh komputer, namun keputusan lain tetap harus diselesaikan oleh pengambil keputusan itu sendiri. Informasi yang dibutuhkan spesifik, interaktif, internal, real time, dan terjadwal. Yang ketiga, ada keputusan tidak terprogram. Keputusan tak terprogram ialah keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi secara berulang atau jarang terjadi. Informasi yang dibutuhkan adalah informasi yang bersifat umum, luas, internal, dan eksternal. Keputusan ini biasanya terjadi pada manajemen tingkat atas. Apa sih expert system atau ES itu? Expert system atau sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli, dan sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Pakar yang dimaksud adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan orang awam. Contohnya, dokter, mekanik, psikolog, dan lain-lain. Sistem pakar pertama kali dikembangkan oleh komunitas AI pada pertengahan 1960. Sistem pakar yang muncul pertama kali adalah General Purpose Problem Solver atau GPS yang dikembangkan oleh Newell dan Simon. Tujuan Expert System atau ES. Expert System atau sistem pakar sendiri merupakan paket perangkat lunak atau paket program komputer yang ditujukan sebagai penyedia nasihat dan sarana bantu dalam memecahkan masalah di bidang spesialisasi tertentu seperti sains, perkayasaan, matematika, kedokteran, pendidikan, dan sebagainya. Beberapa aktivitas pemecahan masalah yang dimaksud seperti interpretasi, yaitu membuat kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data mentah. Ada prediksi, memproyeksikan akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu. Diagnosis, menentukan sebab malfungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati, diagnosis medis, elektronis, mekanis, dan lain-lain. Ada perancangan atau desain, menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kerja tertentu yang memenuhi kendala-kendala tertentu.
Ada perencanaan, merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu. Ada monitoring, membandingkan hasil pengamatan dengan kondisi yang diharapkan. Ada debugging, menentukan dan menginterpretasikan cara-cara untuk mengatasi malfungsi. Ada instruksi, mendeteksi dan mengoreksi defisiensi dalam pemahaman domain subjek. Dan ada kontrol, mengatur tingkah laku suatu environment yang kompleks. Jadi dapat disimpulkan, perbedaan dari aplikasi yang kami jelaskan tadi, untuk sistem TPS digunakan untuk melakukan transaksi-transaksi besar seperti cek gaji, penjualan, pembelian, dan inventory kantor. Dan ada juga manajemen information system, yaitu sebuah sistem yang menyediakan informasi untuk mengelola organisasi secara efektif dalam suatu aplikasi sistem informasi. Ada juga sistem decision support system, digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Contohnya, dengan adanya sistem DSS, PT Telkom dapat cepat menanggapi keluhan-keluhan pelanggan dan pengambilan keputusan dalam perusahaan pun SKSN lebih efektif dan efisien. Hal ini memberikan keuntungan bagi PT Telkom maupun customer. Dan terakhir ada expert system yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, paket perangkat lunak atau paket program komputer yang menyediakan nasihat dan saran. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.